Selamat siang untuk teman-teman dan Pak Sudimanto. Sekarang saya mau menjelaskan apa itu transmitter wireless charger. Wireless charging atau wireless power transfer merupakan perkembangan teknologi modern yang mulai banyak digunakan dalam peralatan elektronik. Dengan wireless power transfer, beban listrik mendapatkan elektromagnetik melalui cerah udara tanpa menggunakan perantara kabel. Wireless charging adalah transmisi daya melalui celah udara ke perangkat listrik dengan tujuan pengisian energi. Sedangkan transmitter merupakan sebuah perangkat untuk mengirimkan sinyal ke receiver, di mana outputnya berupa data dalam bentuk sinyal RF yang bernilai sama dengan data-data yang diinputkan pada transmitter yang dicampurkan dengan sinyal osilator. Rangkaian transmitter sebagai pemacar dan receiver sebagai penerima dalam transfer daya listrik. Macam-macam metode yang dipakai saat melakukan transmitter pada wireless charger adalah yang pertama metode static wireless charger deployment, yang kedua metode mobile wireless charger deployment, yang ketiga metode inverter WPT. Metode static wireless charger deployment adalah pengisian daya nirkabel ditempatkan berdasarkan titik jaringan pada ketinggian tetap, namun memiliki kompleksitas yang jauh lebih rendah, terutama ketika dalam jumlah node besar. Tujuan dari static wireless charger untuk memaksimalkan utilitas pengisian daya yang sebanding dengan total daya pengisian. Nah, sekarang saya mau menjelaskan apa itu metode static wireless charger deployment. Untuk gambar 1, itu adalah skenario sensor, yang artinya wireless charger akan terhubung jika terdapat sensor yang masih di sekitar pusat charger. Gambar 2, itu adalah skenario jalur. Wireless charger dapat terhubung jika masih di area pusat charger, walaupun tanpa sensor. Untuk gambar 3, itu adalah skenario multi-hop. Sensor bisa saling terhubung asal sensor utama terhubung dengan pusat charger. Untuk gambar keempat atau gambar terakhir, itu adalah skenario landmark. Sensor pada jarak jauh juga dapat terhubung asalkan di area sensor tersebut terdapat landmark yang terhubung pada landmark pusat. Yang kedua, metode mobile wireless charger deployment adalah skema 3 langkah yang disebut surveillance untuk mengatasi masalah penyebaran untuk beberapa pengisi daya nirkabel seluler di WRSN. Metode mobile wireless charger deployment yang pertama, masalah integer linear programming dirumuskan untuk meminimalkan jumlah landmark berdasarkan lokasi dan kebutuhan daya sensor. Kedua, landmark diatur ke dalam kelompok berdasarkan kedekatan dengan stasiun dock yang mengisi pengisi daya ponsel. Ketiga, setiap pengisi daya seluler mengunjungi tenggara setelah siklus Hamiltonian terpendek. Menurut siklus Hamiltonian terpendek, hasil simulasi menunjukkan bahwa surveillance mampu mencapai panjang jalur yang lebih pendek, terutama ketika permintaan daya rendah. Mengembangkan model ILP yang disebut penempatan misi sadar pemacar daya nirkabel. Untuk pengoptimalan jumlah perangkat yang diisi daya dari setiap tenggara, hal itu ditunjukkan dengan simulasi bahwa keuntungan dapat ditingkatkan dengan membatasi jumlah landmark. Yang ketiga itu metode inverter WPT adalah melalui modulasi pergeseran fasa, namun solusi ini memiliki kedalaman modulasi yang kecil untuk menjaga transmisi switching yang mulus untuk rangkaian inverter. Metode inverter adalah pengisian energi terpasang 2 sesi yang umumnya mencakup penyearah pasif serta BEC. Tetapi pengisi energi onboard 1 sesi pula ialah pemecahan yang mencukupi. Dalam perihal ini, penyearah aktif maupun konverter hybrid digabungkan di sisi penerima buat mengendalikan pengisian baterai. Dengan benar pengukuran AC ini, sisi penerima ditransmisikan ke pengontrol EFC lewat iot. Buat pengaturan energi aktif serta ataupun pengoptimalan cocok dengan pergantian pada permintaan energi baterai.
Pengukuran ini cuma dibutuhkan buat perhitungan koefisien kopling saja, dan resistansi ekivalen sisi pemacar serta penerima buat membiasakan titik pembedahan pengoptimalan dengan benar. Yang ketiga itu saya mau menjelaskan tentang implementasi wireless charger pada kendaraan listrik dan pada perangkat mobile. Yang pertama, pada perangkat mobile dengan kata Near Field Communication atau NFC, di mana sekarang ini mulai banyak handphone yang menggunakan teknologi tersebut. Handphone zaman sekarang sudah bisa mengisi daya tanpa menggunakan kabel lagi. Untuk sarana pengisian daya, biasanya ditanam di bagian belakang handphone, di mana teknologi NFC ini akan memaparkan gelombang yang bisa ditangkap oleh receiver yang telah terhubung pada penyalur daya handphone. Masih akan tetap melakukan pengisian walaupun jarak yang lumayan jauh, tetapi ada batas maksimum yang bisa dicapai oleh receiver. Pengisian daya NFC ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengisian daya penerima melalui NFC, di mana perangkat telah berteknologi NFC diisi melalui alat yang digunakan sebagai tempat penghubung resonansi yang dikeluarkan oleh pengisi daya nirkabel tertentu yang tidak menerapkan mode operasi NFC konvensional, contohnya pengisian daya handphone dengan menggunakan alat transmitter yang terhubung dengan daya listrik. Yang kedua, pengisi daya transmisi dari perangkat NFC dengan perangkat non-NFC, contohnya mouse nirkabel dengan PC atau laptop, di mana transmisinya dilakukan dengan menghubungkan gelombang resonansi yang dikeluarkan oleh kedua perangkat yang akan terhubung dengan adanya batas jarak tertentu yang bisa dicapai. Yang ketiga, pengisian daya transmisi dan penerimaan melalui teknologi NFC, di mana baik receiver maupun transmitter keduanya dilengkapi dengan teknologi NFC. Yang kedua, pengembang wireless charger yang dipakai di bidang otomotif seperti mobil, di mana banyak perusahaan yang terus merancang desain yang tepat untuk pemasangan transmitter untuk pengisian daya dan baterai dirancang untuk dapat bertahan lama sehingga pengguna tidak perlu khawatir saat mengendarai kendaraan. Karena ingin membuat pengguna lebih nyaman dan tidak khawatir kehabisan daya dalam jarak jauh, saat ini pengisian daya sudah dilakukan dengan menanamkan transmitter pada lahan parkir, sehingga saat mobil diparkirkan, kendaraan akan mengisi daya secara otomatis. Bantalan receiver yang ditanam di bagian bawah mobil dan bantalan transmitter akan ditanam di garasi atau lahan berparkir aspal. Kesimpulannya, dari implementasi yang sudah dijelaskan tadi, kendaraan listrik populer karena kekhawatiran tentang lingkungan dan kenaikan harga bensin. Dilatar belakangi masih sedikit perusahaan yang khawatir mengenai pengisian daya. Maka perusahaan mengembangkan mobil yang bertahan lama dan mengoptimalkan wireless charger agar penggunanya lebih tenang untuk perjalanan jauh. Kalau dari konsep pengisian daya nirkabel berkemampuan NFC, yaitu tambahan pada mode operasi NFC yang mengimplementasikan transmisi daya pengisian dan penerimaan daya pengisian dengan fungsi kontrol terkait. Jika dibandingkan dengan solusi pengisian nirkabel khusus, integrasi NFC dan pengisian nirkabel ke dalam implementasi yang sama akan memerlukan pengisian daya antarmuka yang lebih ringkas dan hemat biaya untuk perangkat portable, infrastruktur pengisian daya yang lebih luas di masa depan dengan biaya yang lebih rendah dan kemungkinan mengintegrasikan aplikasi pengisian berbasis NFC. Sekian presentasi saya. Terima kasih.